Teman-teman, selamat hari Minggu dan mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami saat ini hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon hikmat Tuhan sehingga kami mendapatkan pengertian yang baik. Dan biarlah kami terus berada di dalam kehendak Tuhan, untuk kami bertumbuh menjadi anak-anak muda yang terus menyatakan kasih setia dan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Teman-teman, bacaan kita diambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 12-15 yang demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Teman-teman, hari Minggu ini kita berbicara tentang hawa nafsu. Saya akan mulai dengan dua cerita dahulu. Cerita yang pertama adalah kita sering dengar di media-media massa tentang bagaimana ketika seseorang mengalami kecelakaan, ketika seseorang menghadapi perceraian, lalu ketika seseorang mengalami nasib buruk, ia berkata bahwa ini kehendak Allah. Ya, tidak jarang ketika artis-artis bercerai di media, kemudian dia mengatakan bahwa ini sudah kehendak Tuhan, kehendak Allah. Itu sisi yang pertama. Lalu sisi yang kedua, ketika seorang anak diketahui berbuat pelanggaran, ketika saya berkonseling dengan dia, gitu ya, kami melakukan sesi konseling, dia mengatakan begini, Pak Pendeta, saya nggak pernah salah. Yang salah itu setan, Pak Pendeta. Setan itu yang mencobai saya. Saya sebenarnya nggak ada maksud begitu, tetapi yang salah itu setan. Jadi teman-teman, ketika ada kemalangan, ketika ada dosa, ketika ada kejahatan, orang cenderung untuk mengalihkan tanggung jawab yang harusnya dipikul oleh dirinya sendiri kepada pihak lain. Sama ya, seperti Adam dan Hawa, ketika melakukan pelanggaran perintah Allah, ia menyalahkan ular. Ya, kalau kita tadi dari cerita dua tadi, yang satu menempatkan, sebenarnya bukan menyalahkan, tapi merasa bahwa itu berada dalam kehendak Allah. Jadi kemalangan dia itu ada dalam kehendak Allah. Lalu dosa yang di sini kehendaknya setan. Benarkah demikian? Kalau di Yakobus dijawab tidak benar. Allah tidak pernah mencobai siapapun, dan Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Sehingga ada kalimat di ayat yang ke-13, pencobaan ini bukan datang dari Allah. Itu tidak benar. Oke, lalu kemudian kalau setan bagaimana? Itu juga tidak, karena di dalam ayat yang ke-14 disebutkan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi bukan setan, bukan Allah, tetapi dicobai oleh keinginannya sendiri. Semuanya berangkat dari keinginan. Semuanya berangkat dari hawa nafsu di dalam diri sendiri. 7 dosa maut yang direnungkan dalam masa prapaskah ini, salah satunya adalah hawa nafsu. Memang, hawa nafsu biasanya kita langsung terpikir soal seks. Ada arah kesananya. Ya, teman-teman di usia muda ini memiliki dorongan dan gairah seksual yang lebih tinggi, karena ada perkembangan dan pertumbuhan biologis yang mendorong hal itu, hormonal, teman-teman. Betul. Ada begitu banyak remaja-remaja yang pemuda juga yang tidak dapat mengendalikan dorongan seksualnya. Ya, mereka kemudian mencoba-coba pada awalnya. Lalu akhirnya apa? Terjerumus. Karena apa? Hawa nafsu itu dipelihara. Dirawat hawa nafsunya. Seperti yang disebutkan dalam ayat 15. Hawa nafsu itu dibuahi. Artinya apa? Dirawat. Berkembang dengan sangat pesat.
sehingga melahirkan dosa. Akibatnya apa? Ia melakukan begitu banyak pelanggaran. Ya, ia mencoba-coba, dia menyakiti begitu banyak orang, dan bahkan menularkan penyakit pada satu orang yang lainnya, kepada orang yang lainnya. Dan itu real. Ada di sekitar kita. Ya. Ada begitu banyak, teman-teman, persoalan-persoalan seperti ini. Bahkan kadang-kadang ada yang tidak tahu malu karena terdorong oleh hawa nafsunya, mereka melakukan aktivitas seksual di tempat-tempat umum, di tempat publik, bahkan ada yang di sekolah. Ini contoh bahwa ketika hawa nafsu itu tidak dikendalikan, hawa nafsu yang keluar dari dalam diri kita itu tidak dikontrol, kita tidak memikirkan apa akibatnya, apa yang akan terjadi ke depan, maka hawa nafsu itulah yang akan mengendalikan diri kita. Seharusnya kita yang mengendalikan hawa nafsu. Tetapi akhirnya ketika hawa nafsu itu tidak berhasil kita kekang, hawa nafsulah itu yang akan mengontrol diri kita. Bukan hanya itu saja sebenarnya teman-teman, bullying, tindakan-tindakan kekerasan, lalu kemudian amarah yang meledak-ledak, tantrum, dan sebagainya. Teman-teman, ini sebenarnya bagian juga dari hawa nafsu, di mana kita semua juga harus mengendalikannya. Termasuk games, kecanduan gadget, kecanduan film, kecanduan drama Korea misalnya, dan hal-hal yang lainnya. Ketika kita tidak bisa melakukan pengekangan terhadap hawa nafsu itu, kita akan mendapati kehidupan kita kacau balau. Ada yang main game sampai pagi, ketika sekolah tidur, hasil tesnya jelek. Ada yang nonton drama Korea sampai pagi, lalu akhirnya tindakan-tindakan tanggung jawabnya yang lain tidak dapat dikerjakan dengan baik. Kontrollah hawa nafsu Anda. Kontrollah hawa nafsu teman-teman. Dengan cara yang cukup sederhana. Berpikir dulu sebelum bertindak. Ketika saya mau melakukan ini, ketika saya terdorong keinginan ini, apakah itu bermanfaat? Kenapa? Karena firman Tuhan yang meminta kita mengekang hawa nafsu tahu betul. Tuhan itu tahu betul bagaimana ketika kita tidak mengendalikan hawa nafsu, kehancuran itu ada di depan mata. Disebutkan di ayat yang ke-15. Melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maut ini kehancuran. Kehancuran, apakah saudara-saudara mau? Tentu tidak. Tentu tidak mau. Oleh karenanya, teman-teman, mari berpikir dulu ya sebelum bertindak. Kalau ada teman-teman yang sering kali mencoba dan belum berhasil untuk mengekang keinginan-keinginan diri, maka mari kita mencoba lagi terus. Ya, seperti mengendalikan binatang buas, enggak sekali berhasil. Tentu kita harus mengekangnya terus. Seperti pacuan kuda, mengendalikan kuda liar, lalu menaiki banteng dan sebagainya, itu butuh ketekunan, butuh perjuangan, butuh effort, dan latihan terus-menerus. Kadang gagal, ya. Tapi kilaf jangan rutin. Kejatuhan itu bukan rutin. Kalau kilaf rutin namanya bukan kilaf. Kalau tidak sengaja jatuh, itu bukan kejatuhan, tetapi kebiasaan jadi habit, dan itu bukan yang dikehendaki Allah. Kalaupun 1-2 kali kita mencobanya gagal, mari kita coba lebih keras, sampai kita betul-betul mampu untuk berpikir dulu sebelum bertindak dan mengendalikan hawa nafsu kita. Selamat mencoba, selamat berusaha, dan roh Tuhan menyertai teman-teman semua. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak, setelah itu kita akan tutup dalam doa. Tuhan yang baik, saat ini kami bersama-sama memohon hikmat Tuhan agar teman-teman muda tetap mendapatkan kasih karunia Tuhan. Diberikan hikmat untuk mengendalikan hawa nafsunya, diberikan hikmat untuk mengontrol keinginannya, sehingga mereka mampu untuk terus menyatakan diri sebagai pribadi-pribadi yang bertanggung jawab di dalam Tuhan, menjaga diri, menjaga lingkungannya, sesamanya dengan baik, dan terus bertumbuh di dalam kehendak Tuhan.
Kirimlah Roh-Mu yang kudus sehingga hikmat itu menuntunnya untuk betul-betul dapat berpikir dulu sebelum bertindak. Kami tahu Tuhan, kadang-kadang itu begitu sulit rasanya. Dan kami tahu kadang-kadang kami jatuh. Kami melakukan kekeliruan, kesalahan. Kami kadang-kadang bertindak dulu tanpa berpikir panjang. Ampunilah kami Tuhan apabila kami melakukannya, tetapi saat ini kami hendak bersama-sama memfokuskan diri kami untuk mencobanya kembali dan menghidupi pertobatan di dalam Tuhan. Berkatilah teman-teman muda ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.